Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi terkait hasil penelitian saya. Kepada yang terhormat Ustazah Fitri selaku dosen mata kuliah BK Kelompok, perkenalkan nama saya Rita Widihartati, mahasiswa jurusan BKPI. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian praktikum BK Kelompok saya. Baik, dalam laporan saya terdapat 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penutup yang diisi oleh rangkuman dan juga lampiran. Baik, saya akan membuka seminar ini dengan terlebih dahulu memaparkan bab 1 yang mencakup latar belakang, tujuan, dan juga pelaksanaan. Latar belakang bimbingan konseling adalah bimbingan untuk pemberian bantuan dari guru kepada siswa untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan pada masalah yang sedang dihadapinya. Dari segi teori, akan memberikan fondasi pemahaman yang kuat dan benar untuk memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan layanan bukanlah sembarangan. Dari segi praktek, akan memberikan pengalaman pada semua jenis bidang layanan agar tidak merasa canggung dalam pelaksanaan tercapai tujuannya. Nah, jadi bimbingan konseling ini adalah di mana ketika guru membantu siswa untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Membantu mencarikan jalan solusi dan memotivasi agar siswa mampu menghadapi masalah tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari praktek bimbingan konseling ini. Ada 2 tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum praktek bimbingan konseling sekolah adalah untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap mahasiswa dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Yang kedua, ada tujuan khusus. Secara khusus, praktek bimbingan konseling sekolah diarahkan agar mahasiswa terampil dalam melatih mahasiswa bersosialisasi dan memahami karakteristik setiap individu, serta terampil dalam melakukan teknik bimbingan konseling yang telah didapat dalam proses perkuliahan. Dapat kita tarik kesimpulannya bahwa praktek bimbingan konseling ini adalah memperluas wawasan mahasiswa dan juga mempraktekkan keilmuan yang telah didapat selama proses pembelajaran di kuliah. Tempat praktek bimbingan konseling sekolah kali ini adalah SMA Negeri 1 Jati 7, dan waktu kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu dimulai awal tanggal 20 Desember tahun 2022, di mana perkenalan kepada siswa dan memilih siswa yang akan ikut terlibat dalam konseling kelompok. Dan pada tanggal 21 Desember 2022, di mana dimulainya konseling kelompok bersama dengan 4 orang siswa yang terpilih. Saya melaksanakan kegiatan yaitu pada hari Selasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 dan hari Rabu pukul 9 sampai dengan 9:45 menit. Masuk ke bab 2, yaitu membahas tentang pelaksanaan. Nah, di tabel ini adalah gambaran keaktifan layanan konseling kelompok dan berikut terdapat 4 orang siswa yang terpilih untuk mengikuti layanan konseling kelompok ini. Yang pertama ada Aditya Gatan. Dia menurut saya siswa yang sangat antusias dan aktif sekali. Jika saya suruh untuk maju, dia tidak akan menolak sama sekali. Dan selanjutnya ada Intan. Menurut saya siswa ini cenderung pasif dan ketika disuruh untuk membaca atau maju ke depan, dia tidak mau dengan alasan malu. Selanjutnya ada Hafiz. Menurut saya dia cukup aktif dalam mengikuti konseling ini. Dan terakhir ada Aurel. Memang dia cukup aktif juga, tapi menurut saya dia termasuk orang yang tidak mendengarkan guru dan tidak percaya akan proses konseling ini.
termasuk dengan asas kerahasiaan. Dia itu sangat menyangkal bahwa konseling ini bisa terjaga rahasianya. Selanjutnya, saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk siswa jawab agar saya mengetahui seberapa efektif konseling kelompok ini bagi mereka. Dan kemudian rata-rata jawaban dari siswa tersebut pun merasa bahwa konseling kelompok ini mempunyai manfaat terhadap perasaan mereka. Selanjutnya kita masuk ke analisis individu. Di tabel yang pertama ini ada jenis-jenis masalah dari siswa yang bernama Aditya Gatan. Masalah beliau adalah malas sekolah, tidak patuh peraturan sekolah, dan tidak menulis. Dan terdapat beberapa informasi dari guru tentang masalah berat yang dilakukan oleh Aditya Gatan adalah dia dari rumah berangkat tapi di sekolahnya itu alfa, terus tidak mendengarkan guru, terus juga sering tidak membawa buku tulis. Tapi ketika saya melakukan konseling kelompok, beliau itu sangat antusias ya, dan juga sangat aktif. Terlihat siswa yang semangat kalau misalkan kita terus kasih motivasi seperti itu. Kemudian di tabel kedua ada jenis masalah dari Intan. Dia itu jenis masalahnya itu badannya itu terlalu kurus, terus pemalu, diam, kurang semangat, jika disuruh ke depan tidak mau, dan masalah beratnya itu terlalu pasif, tidak ada optimis sekolah, terlalu diam sehingga ditanya guru pun tidak menjawab, tidak ada wajah ingin serius belajar, dan juga tidak menurut. Dari informasi yang saya kumpulkan dari guru-guru, memang beliau ini tidak mengalami masalah seperti alpa atau bolos sekolah, tapi beliau ini adalah siswa yang seperti tidak ada kemauan untuk sekolah. Memang dia selalu sekolah, tapi seperti jiwa ada namun pikiran kosong. Selanjutnya di sini di tabel yang ketiga ada jenis masalah dari Hafiz. Sebenarnya dia ini cukup aktif ya. Maksudnya tidak menandakan, tidak menyirikan bahwa dia itu termasuk orang yang mempunyai masalah berat. Namun ketika saya tanya masalahnya dan saya kumpulkan beberapa informasi dari pihak guru, ternyata beliau ini cukup banyak masalahnya, seperti tidak mendengarkan guru, telat masuk, telat upacara, atribut tidak lengkap, terus juga sering menonton video porno, duduknya tidak rapi. Misalkan ketika guru menerangkan, dia malah bukannya duduk menghadap guru tapi duduk menghadap temannya, terus suka menyontek. Dan masalah berat yang beliau ungkapkan juga saya suka dengan dia karena dia jujur orangnya. Selain dapat informasi dari guru, dia juga mengungkapkan bahwa masalah yang dia lakukan adalah dia suka belajar judi. Kalau minum alkohol itu saya dapat informasi dari gurunya dan temannya. Terus dia tawuran, dia bolos pelajaran, tidak membawa buku tulis, tidak memperhatikan, dan tidak memakai sepatu. Memang untuk memakai sepatu ini tidak setiap hari dia tidak memakai sepatu, tapi untuk beberapa waktu dia pernah tidak memakai sepatu, dan dengan alasan yang tidak masuk akal seperti sepatunya masih basah. Selanjutnya di tabel yang keempat ada masalah dari Aurel. Memang masalahnya tidak
sebanyak si Hafiz, tapi dia adalah siswa yang tidak percaya konseling, terus tidak mendengarkan guru. Ketika saya berbicara, dia seperti orang yang mengangkang dengan mimik ekspresi wajah. Jenis masalah dia itu sombong terhadap guru, nada bicara tinggi, tidak punya sopan santun, malas belajar, tidak patuh, melawan omongan guru, selalu membuli adik kelas dan melawan orang tua. Saya mendapat informasi dari adik kelas dia, katanya dia orangnya selalu ngebully adik kelas gitu tanpa alasan yang jelas. Dan dia kalau ke sekolah itu suka pakai make up ya, kayak gitu. Nah, dari keempat tabel di atas kita sudah menganalisis dari per orang siswa, dari mulai masalah yang sering mereka lakukan hingga masalah berat mereka. Selanjutnya masuk ke pembahasan kegiatan layanan. Di sini saya akan mendeskripsikan setiap tahapan. Terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan awal atau bisa disebut dengan tahap pembentukan. Di tahap kegiatan ini merupakan tahap pengenalan, perlibatan diri atau proses pemasukan diri ke dalam kelompok. Untuk keperluan ini, tempat duduk peserta diatur dengan membentuk sebuah lingkaran sehingga setiap anggota kelompok dapat melihat satu sama lainnya. Pemimpin kelompok memulai kegiatan dengan mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dari setiap anggota kelompok. Setelah itu lalu saya menjelaskan tentang mulai dari pengertian konseling, terus asas-asas yang terdapat di dalam konseling, dan yang paling penting adalah asas kerahasiaan yang tidak perlu mereka khawatirkan apakah curhatan kita yang ada di konseling kelompok ini akan terbocorkan atau terdengar oleh orang lain. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu tahap inti. Di tahap inti ini pertama-tama saya menjelaskan tentang penyampaian topik, dilanjut bermain game. Game yang saya gunakan adalah ice breaking, menyambung kata-kata, di mana saya menyebutkan satu kata lalu dilanjutkan oleh mereka, dan yang kalah mendapat hukuman seperti menari di tengah-tengah. Permainan ini diadakan supaya membuat anak-anak fresh akan pembahasan teori yang selanjutnya. Setelah melakukan permainan, masuk ke pembahasan tentang masalah perorangan kelompok. Setelah kita melakukan konseling dengan mengungkapkan masalah dan unek-unek masing-masing, selanjutnya adalah menyimpulkan tentang apa yang mereka dapat atau apa yang solusi mereka bisa tangkap di konseling kelompok ini. Selanjutnya ada tahap akhir. Tahap ini dimulai dari refleksi kegiatan, dimulai saya menanyakan kesan dan pesan kepada mereka masing-masing untuk menanyakan suasana hati mereka seperti apa dan pesan untuk saya dalam melakukan konseling kelompok ke depannya itu seperti apa. Lalu setelah itu saya menyebar angket kepuasan kepada konseli agar saya bisa tahu di mana letak kekurangan pada konseling kelompok yang saya laksanakan. Selanjutnya setelah penyebaran angket selesai, kemudian saya mengakhiri pertemuan dan mengucap salam. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi proses. Di tabel yang pertama atau tabel yang paling atas terdapat
evaluasi proses dari siswa Aditya Gatan. Total skor yang saya berikan adalah 18. Selanjutnya di bawahnya ada tabel evaluasi proses dari siswi yang bernama Intan. Total skor yang saya berikan adalah 16. Di tabel yang ketiga ada evaluasi proses dari Hafiz, yaitu total skor yang saya berikan kepada dia adalah 18. Selanjutnya di bawahnya ada tabel punya siswa yang bernama Aurel. Total skor yang saya berikan adalah 18. Keterangan skor 1 kurang baik, skor 2 cukup baik, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Skor minimal yang dicapai adalah 1 kali 6 sama dengan 6, dan skor tertinggi adalah 4 kali 6 sama dengan 24. Untuk kategori skornya, kurang dari 6 adalah kurang, 7 sampai 12 adalah cukup, 13 sampai 18 adalah baik, dan 19 sampai 24 adalah sangat baik. Selanjutnya adalah evaluasi hasil. Di tabel ini adalah rangkuman saya mengenai peserta didik, dan total skor yang saya berikan adalah 19. Masuk ke bab 3, yaitu lampiran-lampiran. Yang pertama, di sini ada RPL yang saya buat. Mohon maaf sebelumnya karena RPL-nya logonya terpotong. Sebenarnya RPL-nya lengkap, cuma karena ini adalah format PPT, jadi RPL-nya jadi terpotong dan juga mengecil seperti ini. Ini adalah RPL yang saya buat sebelum praktik. Dan di sini ada RPL sekolah di mana tempat saya melakukan layanan konseling kelompok. Dan saya juga mohon maaf sekali lagi karena gambarnya tidak sempurna karena menyesuaikan space yang ada di PPT. Dan di slide terakhir ada dokumentasi di mana saya berfoto dengan anak-anak kelas 10. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena sekurang-kurangnya pasti kurang, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Rita Widiartati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.